Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di project aplikasi restoran bagian yang ke-33. Kita akan belajar menggunakan use effect cleanup. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah berhasil membuat hook custom. Jadi kita sudah membuat hook custom. Kemudian kalau kita gunakan di dalam sini, ini ada menu, kemudian ada kategori. Kita akan lihat menggunakan inspect. Kemudian kita akan ke konsol. Nah, di sini kalau kita clear, kemudian kalau kita klik dalam sini, kemudian kita ke menu, kita balik lagi kategori, kita ke menu, kita akan refresh dulu. Saya tahu, kita kategori. Nah, ini akan keluar cannot perform React state update unknown component. Jadi ini ketika dia melakukan load, jadi mengambil data dari API, ini sudah ganti. Jadi dia nggak waktu mau ngisi, yang diisi sudah nggak ada. Ini tampilnya di dalam sini. Jadi ini kita harus bersihkan dulu. Jadi kalau ketika sudah ada, maka dia akan mengisi ke dalam elemen dari dalam sini. Kalau ininya ditutup memang tampil. Nah, tapi ini akan lambat. Jadi kalau nanti datanya banyak akan kelihatan. Jadi kita ke inspect, kemudian kita ke konsol. Ini kalau kita keluar ini seperti ini. Kita refresh. Nah, ini harus kita tambahkan clean up. Clean up itu untuk membersihkan. Jadi kapan ketika sebuah data itu di load atau di render ke dalam komponen dari React-nya ini, dari HTML-nya ini. Kita ke VS Code. Di dalam sini kita akan memperbaiki yang useGet. useGet ini adalah hook yang sudah kita buat, hook custom. Kita akan komen dulu yang di dalam sini. Kontrol, kemudian garis miring. Kita taruh di bawahnya sini. Cara pembuatan dari use effect biasa kita tulis use, kemudian effect. Nah, seperti ini. Di dalam sini ada clean up, ada effect. Nah, di dalam effect ini kita akan buat dulu. Kita akan hapus supaya jelas. Saya akan enter saja. Kita akan buat sebuah variabel di dalam sini, yaitu let ambil, kemudian kita isi dengan true. Jadi ambil ini, variabel ambil kita isi dengan true. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah function. Functionnya kita beri nama fetch data. Kemudian ini parameter seperti yang ada di dalam sini. Kita akan kosongi. Kemudian ini kita akan buat sebagai asynchronous. Kita buat async. Kemudian di dalamnya kita akan membuat const. Kemudian kita beri saja res, variabel res. Kemudian kita buat await. Kemudian link.get. Link.get ini sama persis dengan yang di atas ini, get. Kemudian di dalam sini kita buat URL. Nah, kemudian di bawahnya baru kita akan lakukan proses if. Jadi kalau if ambilnya true, maka dia akan set isi ke dalam ini. Berarti di dalam ini kita akan buat if. Kemudian kondisinya ini kita tulis ambil. Jadi kalau ambilnya dia true, baru dia akan ngisi ke dalam set state-nya ini. Set dari set isinya ini. Berarti kita taruh dalam sini set isi. Nah, ini baru kemudian diisi sesuai dengan yang ada di dalam sini, yaitu res.data seperti ini. Nah, kemudian ini sudah selesai. Di atasnya ini baru dipanggil sama seperti ini. Jadi fungsinya dipanggil, di atasnya return. Kita tulis fetch data seperti ini. Nah, di dalam return clean up ini akan kita hapus. Kita isi dengan ambil. Kita isi dengan false. Jadi ketika dia keluar, jadi ketika function ini tadi dipanggil, dia tidak akan mengisi dari set isi ini. Kemudian input ini kita isi dengan isi. Sama dengan yang di dalam sini. Ini bedanya hanya kita tambahkan return, ambil sama dengan false. Kita Ctrl S, kemudian kita format dokumen supaya lebih rapi. Hasilnya ini. Use effect let ambil sama dengan true, kemudian ada function asynchronous fetch data, const res await link get URL, kemudian ini ambil set isi. Jadi ambilnya karena kita isi awal dia true, kemudian diisi di dalam sini, kemudian dia jalankan function fetch data. Nah, ketika use effect ini tidak dipakai, maka dia akan ngisi dengan false, sehingga tidak akan ngisi lagi ke dalam set isi ini. Kita Ctrl S,
kemudian kita lihat di dalam browsernya. Nah, ini kita refresh. Nah, kalau kita klik dari kategori, kemudian kita ke menu, kategori lagi, menu lagi, kategori lagi, menu lagi. Nah, ini sudah nggak ada merah. Itu fungsi dari clean up. Clean up sudah ada. Kemudian kita akan ambil lagi yang di pelanggan. Kita akan selesaikan yang di pelanggan. Jadi kita sudah bisa melakukan fetch dengan clean up. Sekarang kita buat lagi satu menu untuk pelanggan. Di pelanggan di dalam sini kita akan ambil yang fetch ini selesai, kita bisa tutup. Kemudian kita ambil link ini juga sudah selesai. Kemudian kita ambil yang pelanggan.js. Pelanggan.js ini kita akan ambil dari menu JS. Ini kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita ke pelanggan, kita taruh di dalam sini. Kemudian dari menu JS kita akan copy, cukup ini saja karena kita sudah mempunyai hook use case-nya. Ini sama persis, jadi kalau kita ambil dari dalam sini kemudian slash, nah ini ketemu use case. Kemudian di dalam si menu kita isi di dalam sini dengan pelanggan. Pelanggan. Nah ini Ctrl S. Ini sudah selesai, kita bisa ambil di dalam sini. Jadi di dalam sini menu pelanggan, kita Ctrl X dulu. Kemudian kita akan buat .row. Untuk yang pertama, kita isi yang tadi kita paste. Untuk pelanggan, kita buat dengan menggunakan H2. Ini juga H2. Kemudian kita buat lagi .row lagi. .row lagi, di dalam .row kita akan buat tabel. Dalam tabel kita punya t-head. Kemudian di bawahnya t-head kita punya t-body. Di dalam t-head kita ada yaitu tr. Di dalam tr ada td. Nah, td yang pertama kita isi dengan nomor, kemudian shift alt panah, kita isi kolom dari dalam sini yaitu pelanggan. Kita lihat di dalam struktur ada kolom pelanggan alamat telepon. Jadi kita buat di dalam sini yaitu nomor, kemudian shift A lagi bawahnya kita isi nomor, kemudian pelanggan, kemudian bawahnya lagi alamat, kemudian bawahnya lagi yaitu telepon. Kemudian kita tambahkan lagi dalam menu JS let no sama dengan 1. Kita taruh di dalam pelanggan sini. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian di dalam t-body, kita akan buat yang pertama, kita buat value-nya kurung kurawal yaitu isi .map kurung seperti ini. Di dalam map kita isi kurung untuk mengisi variabel yaitu file dan index. Kemudian panah, kemudian kita buat kurung. Nah, di dalam kurung ini kita akan taruh yaitu tr. Di dalam tr kita akan tambahkan key, jangan lupa sama dengan kurung kurawal, kita isi dengan index. Kemudian di dalam tr ini kita juga bisa taruh dalam sini td ini kita isi yaitu file.pelanggan sesuai dengan kolomnya, file.pelanggan huruf kecil, shift alt, kemudian bawah kita isi, bawahnya adalah alamat, kemudian bawahnya lagi yaitu telepon. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya ini. Nah, ini sudah tampil. Kalau kita klik kategori, menu, kemudian kita ke pelanggan, akan tampil semua seperti ini. Berikutnya adalah nomor. Nomor ini kurang satu kolom lagi, yaitu kita buat td lagi. Kita lihat di dalam sini penulisannya adalah, ini kita akan copy saja dari dalam, jadi ke pelanggan ini. Kita Ctrl V, kita Ctrl S, kemudian dari menu juga kita akan tambahkan kelas dari tabel
yaitu kelas tabel MT4. Kita akan copy saja, klik kanan copy, taruh di dalam pelanggan, yaitu tabel. Kita cari tabel ini, Ctrl V, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser. Nah, ini hasilnya sudah jalan. Kemudian kita coba klik kanan, inspect, apakah ada error di dalam konsolnya ini. Kita refresh, kita ke kategori, kemudian kita ke menu, kita juga ke pelanggan. Nah, ini sudah berhasil, jadi clean up-nya sudah jalan di dalam use effect. Kita sudah bisa membuat ini di dalam ini pelanggan. Nah, ini tinggal kita ganti yang ada di dalam sini dengan TH. Bawahnya juga kita isi dengan TH. Ini kita isi dengan TH untuk judul. TH yang ini juga kita akan isi dengan TH. Oke, itu materi tentang clean up. Jadi kita sudah belajar untuk menggunakan clean up, dan kita juga sudah bisa menampilkan data dari dalam tabel pelanggan. Kita Ctrl S, kita sudah bisa menampilkan data pelanggan dengan cara yang sangat mudah. Jadi kalau kita sudah punya hook atau function yang kita buat, jangan lupa untuk pembuatan dari hook ini harus menggunakan use get. Jadi di dalam sini kita menggunakan kata-kata use untuk memudahkan kita. Jadi kalau bahwa kita kalau ada use, ini adalah hook. Ini bisa kita hapus. Sekarang hasilnya seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa ke format dokumen. Ini hasil yang kita buat, kita sudah bisa nge-fetch. Kalau dia dipanggil, baru nanti ini akan isinya dengan true, kemudian diisi. Kalau dia pindah, maka dia akan mengisi ini dengan false, diisi dengan false. Kemudian dia tidak akan mengisi dari state isi ini. Itu yang kita pelajari tentang clean up, dan kita juga sudah bisa menampilkan data pelanggan dengan kode yang lebih sederhana, tinggal menambahkan ini saja. Untuk tabel-tabel yang lain juga kalau manggilnya tinggal panggil saja cons isi, kemudian use get slash, kemudian URL-nya apa, kemudian kalau let know ini untuk mengisi dari kolom nomor ini dan mengisi dari kolom nomor ini. Itu saja materi tentang clean up, dan kita sudah berhasil menggunakan clean up. Di dalam sini tidak ada error lagi, dan ini hanya warning. Nanti di materi-materi yang terakhir kita bisa lihat untuk menghilangkan dari warning-warning ini. Yang penting dia tidak merah dulu, dan di dalam sini ketika dia berpindah-pindah menu, dia tidak ada memory leak atau kebocoran dari memori, karena kita sudah menggunakan function yang diberikan oleh use effect dengan baik. Itu saja materinya, kita lanjut ke materi yang lain dari React di video berikutnya. Terima kasih.